Bismillahirrahmanirrahim. Ahibba'il kiram, di malam Ramadan ini kita sedikit ingin mengulas bagaimana bulan ini disebut bulan kemenangan, di mana beberapa macam, aneka macam peperangan di zaman Nabi sangat banyak sekali yang terjadi pada bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu umat Islam, sahabat Nabi sangat bersemangat untuk mengikuti peperangan. Padahal situasinya sedang berpuasa. Bahkan saking semangatnya, ada sahabat Nabi yang masih mempertahankan berpuasa saat dia pergi ke medan perang, walaupun jaraknya sudah lebih daripada batas musafir. Jadi udah lebih dari sekian belas atau sekian puluh kilo, itu sudah musafir, seharusnya sudah bisa untuk tidak berpuasa. Nah, tapi banyak sahabat Nabi yang masih terus berpuasa. Kenapa? Karena mereka ingin ambil fadilah berpuasanya, itu nggak mau dilepas. Ya, perang-peranglah, sehingga Nabi SAW memberikan penjelasan. Nah, disarankan untuk berbuka karena peperangan itu memerlukan energi yang banyak. Sedangkan orang yang berpuasa ini cenderung energinya lebih cepat habis, terkuras saat medan perang. Sebagian sahabat Nabi ikuti saran Nabi berbuka, tapi sebagian yang lain bertahan. Bukan ingin melawan daripada saran Nabi, tapi adalah ingin ambil plus-plus. Jihad juga di bulan Ramadan juga, puasa juga. Siapa tahu nanti matinya dia mati syahid, sedang berpuasa pula, jadi nggak perlu lagi ada qada kemudian hari. Jadi puasa dibawa dengan harapan nanti mati dalam membawa puasa. Subhanallah. Begitulah para salafun saleh dulu mengetahui betul bagaimana hikmahnya puasa. Itu dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Ta'ala, rontok. Selama kita berpuasa, rontok dosa-dosa kita, berguguran. Nah, di sini semangat seperti ini perlu terus kita rawat dan kita jaga. Yang luar biasa Pak, Bu, saya mendapati semangat ini masih ada di saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana. Luar biasa. Ketika tahun lalu 2017 terjadi pembantaian lagi oleh Israel, khususnya di Gaza 2016-nya, Masya Allah, anak-anak muda mereka berjihad dengan berpuasa. Dari terowongan-terowongan tikus yang mereka buat, mereka muncul, turun lagi, mereka muncul di mana tempat, turun lagi, bersembunyi lagi, turun lagi, terus menerus berpuasa hampir 24 jam, hanya berbuka dengan setengah korma. Berbuka setengah korma, dikantongin setengah lagi buat sahur. Ini kejadian Pak. Luar biasa anak-anak kita di sana. Masih ada Pak. Setiap hari komandannya hanya kasih satu kurma, nggak ada yang lain. Suka-suka nggak pakai air minum, nggak ada air minumnya.
Tapi ternyata semangat yang ada di dalam jiwa itu energinya bisa melebihi fisik mereka. Semangat dan keimanan mereka itu lebih kuat daripada makanan, minuman, vitamin-vitamin, gizi-gizi yang mereka berikan. Yang mereka makan ternyata cukup setengah korma. Berjalan 51 hari perang. 51 hari. Sampai akhirnya Israel ngajak berdamai. Artinya dia nyerah. Begitu mereka menyerah, lalu perjuangan di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa juga demikian. Putus harapan orang-orang Israel. Padahal pemerintah Mesir udah bilang terusin aja, ntar habis tuh senjata dia. Diterusin, enggak habis-habis. Terus menerus roket-roket dari bawah tanah yang nggak tahu ada di mana, tiba-tiba keluar, tutup lagi hilang, tiba-tiba keluar, tutup lagi hilang, luar biasa. Dulu roket-roketnya Mujahidin Palestina itu dihina-hina. Cuman 300 meter, muter-muter diketawain sama Israel. Tapi lama-lama sampai 1 kilo. Masih diketawain juga. Dia bilang nggak nyampe perbatasan. Setahun berikutnya sampai 3 kilo lewat perbatasan. Dia bilang nggak apa-apa, masih jauh dari Tel Aviv. Tapi sekarang roket-roket mereka menghujani kota Tel Aviv. Orang-orang Palestina, orang-orang Israel tinggal di bunker. Rumah-rumah mereka di apartemen-apartemen ditinggalin, mereka tinggal di bunker rame-rame. Akhirnya mereka nggak sanggup. Dia bilang katanya Palestina ini nggak punya militer, nggak punya apa-apa, tapi kok nggak habis-habis senjatanya. Akhirnya putus asalah orang-orang Israel. Percis sekarang banyak penelitian. 10 tahun ke depan Israel tidak ada lagi di bumi. 10 tahun ke depan tidak ada lagi Israel di muka bumi karena mereka nggak sanggup. Setelah tahun lalu mereka gagal membombardir Gaza, ternyata hampir jutaan orang, hampir 1 juta orang Israel keluar. Dia bilang ini udah nggak aman dan tidak akan menang. Saudara harus tahu, Palestina itu negeri apa? Palestina itu nggak bakal hancur, nggak bakal. Itu negeri tempat orang-orang zalim dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarahnya kita lihat ada berapa kali bangsa Tatar, Mongol, kaum Mongol mereka membabi buta menguasai Rusia. Setelah menguasai Rusia, menguasai Irak. Habis menguasai Irak, menguasai Syam. Setelah menguasai Syam, mereka masuk ke Baitul Maqdis. Sampai di Baitul Maqdis, mereka hancur lebur, saudara sekalian, dan masuk Islam semua. Itu tempatnya. Yang lain boleh hancur, Palestina nggak pernah hancur. Tidak pernah. Selama masih ada orang di situ, orang Palestina asli, nggak akan hancur. Siapapun yang di situ, mereka yang hancur, yang zalim pasti hancur. Waduh, setelah Mongolia muncul lagi bangsa salibis dari Inggris, dipimpin panglimanya Richard, menyerang lagi negeri-negeri kaum muslimin, menjajah satu persatu, tumbang, menguasai Syam, menguasai Mesir, menguasai Irak. Begitu mereka masuk Baitul Maqdis, Allah keluarkan satu orang, Salahuddin Al-Ayyubi,
Dia pimpin pasukan orang-orang yang beriman, walaupun jumlahnya sedikit, walaupun badannya kecil-kecil, tapi mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hancur lebur pasukan salibis di situ, saudara sekalian, hancur lebur. Masjidil Aqsa sudah sempat nggak boleh azan, tapi itulah cara Allah menghancurkan mereka. Setelah itu nggak cukup lagi, Napoleon Bonaparte dari Perancis datang dengan biaya, ya, dia minta ke Yahudi, udahlah ini kesempatan biar Yahudi Bani Smith bisa punya negeri sendiri. Kau ambil aja di Palestina sana, saya yang pimpin untuk rontokkan Palestina. Masya Allah, dia dibayar, dia bergerak. Dia kuasai negeri-negeri, dipecah belah sampai menguasai Mesir, menguasai Libya, menguasai Damaskus. Begitu masuk Palestina, 46 hari perang di perbatasan Akka, pulang Pak, pulang ke Perancis. Dia bilang nih, lain yang ini lawannya. Mau nggak ada senjatanya, tidak bisa dikalahkan. Saudara sekalian, dulu Madinah Al-Munawwarah di zaman Nabi pernah didatengin belalang, serangan belalang. Apa itu? Wabah ya Pak ya. Belalang datang makanin segala macam daun-daunan, pohon-pohonan. Lalu Nabi perintahkan, belalang, Baitul Maqdis saja, Baitul Maqdis saja. Kau ke sana, jangan di sini. Baitul Maqdis. Ditanya Rasulullah SAW, kenapa ya Rasulullah? Kenapa masih di Baitul Maqdis? Di sana enggak dibiarkan orang zolim. Enggak ada yang membiarkan orang zolim di sana. Di sana aja tempatnya. Pindah Pak. Masya Allah. Nabi-nabi ketika Nabi Ibrahim sedang berada di Baghdad, Nabi Ibrahim lagi di Irak, apa yang terjadi? Ketika Nabi Ibrahim hancurkan berhala-berhala, mereka berkata, siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala kita? Ada orang bilang, kayaknya ada anak muda namanya Ibrahim, dipanggil Ibrahim. Begitu, nggak dikenal. Nabi Ibrahim itu nggak dikenal orang di Irak. Kayaknya ada anak muda biasa dipanggilnya Ibrahim, dia kali itu. Kita lihat Pak, begitu Nabi Ibrahim sampai ke Baitul Maqdis, lain saudara sekalian, doanya berbeda. Dia menjadi panglimanya, pemimpin umat yang beriman. Selamat Pak. Nabi Musa alaihissalam di Mesir dikejar-kejar Fir'aun, sampai di Palestina Allah hancurkan Fir'aun sejadi-jadinya. Sampai Palestina hancur mereka semua. Begitulah para nabi terdahulu. Palestina itu tempat penghancuran orang-orang zolim dan tempat kemenangan orang-orang solehin. Kita nggak pernah khawatir, nggak pernah khawatir. Palestina atau misalnya selama masih ada satu orang saja orang Palestina, apa dia nenek-neneknya, apa dia kakek-kakeknya, atau dia anak bayi yang lagi nyusu, selama masih ada orang Palestina asli, nggak akan itu Pak. Saya lihat juga kok, saya pernah ke sana. Anak-anak kecilnya itu diajarin sama orang tuanya. Ibu-ibu mereka yang beliin baju tentara, ibunya yang beliin. Kamu nanti jadi mujahid ya, mati syahid, tolongin ibu nanti di akhirat.
Yang menjadikan, jadi kalau kita lihat dalam sejarah Sahabiyah, ada yang namanya Khonsa. Khonsa itu punya anak laki-laki, semuanya dia kerahkan untuk berjihad, dan semuanya mati. Baru girang hatinya, saudara sekalian. Ternyata kita pikir ini ya hikayat-hikayat sejarah yang kayak begitu. Mungkin di Indonesia hampir nggak ada kali ya. Tapi di Palestina luar biasa. Masih banyak perempuan-perempuan yang kerjaannya begitu, mendidik anaknya biar jadi mujahid. Dari kecil kalau datang tank-tank Israel itu disuruh keluar. Keluar, ambil batu, lempar batu itu, tuh kodok-kodok neraka itu. Ada tentara Israel jepret aja jepret. Dari kecil, dari anak-anak TK, SD itu udah diajarin. Orang tuanya, ayahnya sendiri yang ngajarin. Luar biasa. Insya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mengerti apa itu yang ada di Palestina saat sekarang ini, di saat 50 tahun program Zionis. Zionis itu 50 tahun, Pak. Dari tahun 67 mulai melakukan penghancuran terhadap Peyahudian, terhadap Baitul Maqdis, terhadap Masjidil Aqsa, 50 tahun terencana. Gagal total. Gagal total. Mereka udah putus asa. Ketika putus asa, datang orang gila Donald Bebek. Entah dia lagi mabok apa habis isap ganja. Akhirnya dia bilang, oh tenang aja, untuk menjaga semangatnya nih orang-orang Israel, biar orang Israel nggak pada lari, Pak. Ini udah pada lari nih, udah pada kembali lagi cari tempat kemana yang aman. Udah nggak percaya dia. Sekarang ini udah nggak percaya nih. Akhirnya Amerika turun tangan, lalu dia bilang apa? Oh tenang aja, tenang ya. Itu Baitul Maqdis, Al-Quds, Yerusalem itu untuk Israel. Nanti saya pindahin. Dia pikir enak kali. Lalu dia siapa bisa mengakui itu tempat? Siapa dia? Israel udah 50 tahun nggak bisa kuasai. Mau dia lagi? Ayo saudara sekalian, kita lihat. Kemarin dibuat pelarangan orang sholat di sana, nggak boleh orang Palestina sholat. Dibikin pasang pintu-pintu elektronik. Hancur, puluhan ribu orang datang, nggak peduli dia. Apapun yang terjadi, terjadilah. Kami masuk sholat di dalamnya. Sholat, Pak, lari mereka terbirit. Nggak peduli itu. Luar biasa. Saudara sekalian, Allazi barokna haulahu, yang mana telah kami berikan keberkahan di sekelilingnya. Tapi di ayat yang lain itu kan haulahu, allazi barokna haulahu. Ada lagi allazi barokna fihi. Ada lagi barokna alaihi. Ada 6 ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan Allah memberkahi itu negeri. Ada 6 ayatnya. Ini nggak ketemu nih di negeri yang lain. Di situ sampai 6 ayat. Lalu apa yang terjadi? Allah juga katakan, udkhulul ardal muqaddas. Masuklah kalian ke tanah yang suci. Nah, tanah yang suci yang mana aja batasannya? Itu kita akan pelajari nanti. Mana batas tanah suci? Kalau Mekah kan ada begitu, ada tanah haram, ada tanah halal kan? Tanah haram ada batasannya. Bapak yang udah pernah ke sana, ibu-ibu yang udah lihat, oh ini ada batasan haram. Itu nggak boleh metik-metik, nyabut pohon, nyabut rumput, nggak boleh, dosa. Itu punya Allah. Di situ nggak boleh kita berburu. Itu punya Allah. Nggak boleh maksiat di situ. Hati-hati saudara sekalian. Itu negeri suci, ada batasannya. Nah, wilayah halal di luar itu halal. Kita boleh berburu, boleh apa. Nah,
Di Masjidil Aqsa begitu juga. Ada negeri yang sucinya, ada batasannya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Ardul Muqaddas. Negeri yang suci itu ada batasannya. Lalu di luar itu mubarakah, yang diberkahi. Sama Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sama. Di dalam sebuah riwayat ditanya Abu Zar radhiyallahu anhu, dalam riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Zar ditanya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwala?" Masjid apa yang pertama kali diletakkan di muka bumi? Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Thumma ay, lalu apa lagi? Nabi menjawab, Al-Masjidul Aqsa. Lalu ditanya lagi, wa ma kana bainahuma? Berapa jaraknya antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa? Diterangkan saudara sekalian, Nabi katakan arba'una sanah, 40 tahun. Jadi jarak pembangunan Masjidil Haram, pertama kali Masjidil Haram dibangun. Yang kedua, 40 tahun berikutnya setelah Masjidil Haram terbangun, 40 tahun berikutnya barulah dibangun Masjidul Aqsa. Siapa yang bangun Masjidul Aqsa? Yang bangun Masjidil Haram siapa? Ada dua pendapat yang paling utama. Ada yang tiga pendapat. Yang pertama, para malaikat yang membangun Masjidil Haram dan Masjidil Al-Aqsa. Tapi pendapat yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim sesuai dengan ayat Al-Qur'an, wa idz yarfa qawaida al-bait. Nabi Ibrahim itu membangun kembali rukun atau fondasi-fondasi bait. Tapi dalam ayat yang lain terbantahkan karena dia berdoa dengan apa? Dengan mendoakan supaya keturunannya ditempatkan di negeri yang tandus, tidak ada apa-apa. Tapi inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang muharram ini. Itu kata Nabi Ibrahim, itu menunjukkan rumah itu udah ada duluan. Jadi Nabi Ibrahim hanya membangun ulang, bangun ulang. Karena yang namanya bangunan-bangunan itu ya ntar hancur, ntar dibangunin lagi, ntar hancur, ntar dibangunin lagi, ntar datang banjir, hancur, dibangun lagi. Itu begitu terus menerus. Tapi pendapat yang paling kuat, para ulama menyatakan yang membangun Masjidil Haram pertama kali adalah Nabi Adam alaihissalam, kakek kita. Tempatnya siapa? Allah yang menentukan. Tempatnya di situ. Itu Allah yang nentuin tuh. Enggak ada pohon, enggak ada air. Bayangkan saudara sekalian, disuruh bikin rumah ibadah di situ. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubaraka. Rumah pertama yang Allah tempatkan yang ada di Mekah, yang diberkahi. Diberkahi kata Allah. Enggak ada pohon, enggak ada air, enggak ada apa-apa. Di situ penunjukannya, kau di situ. Ya, Nabi Adam bangun. Habis bangun bagaimana? 40 tahun berikutnya Allah perintahkan lagi untuk membangun Masjid Al-Aqsa.